Ketika Robin mendengar pernyataan ini, tubuhnya langsung menegang dan wajahnya penuh ketakutan. Dia berkata dengan gugup, "Tuan, apa maksudmu? Aku benar-benar tidak mengerti." Saat berbicara, otak Robin sedang berputar cepat untuk mencari jalan keluar dari situasi genting ini. Dia tahu dengan pasti bahwa pria muda di depannya ini tidak memiliki niat baik, dan yang ada di pikirannya sekarang adalah cara untuk melarikan diri. Pikiran pertamanya adalah berteriak meminta bantuan. Namun dia segera berpikir kembali saat ini. Di lantai ini saja, aku memiliki lebih dari 40 pengawal, termasuk beberapa petarung ulung. Kalau semuanya bergabung, kekuatan mereka cukup mengesankan. Pria ini mungkin tidak akan mampu mengalahkan mereka. Tetapi, kalau pria ini bisa muncul di kamarku tanpa suara, itu berarti kekuatan pribadinya sangat luar biasa. Mengingat apa yang Josh dan Shiva katakan tentang dia sebelumnya, yaitu pria ini berhasil membunuh banyak ninja top Jepang sendirian. Jelas pria ini sangat kuat. Bahkan kalaupun pengawalku mampu melawannya, aku khawatir saat aku berteriak meminta bantuan, dia sudah membunuhku dalam sekejap. Dengan pemikiran ini, Robin pun segera mengesampingkan niatnya untuk berteriak. Dia berpikir kembali, "Tapi, kalau aku tidak memanggil bantuan, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana kalau dia benar-benar berniat membunuhku?" Saat dia bingung dan cemas, Riani tiba-tiba masuk ke ruangan. Melihat Riani, Robin segera gemetar ketakutan, seperti melihat hantu. Dengan suara terbata-bata dia berkata, Riani, kenapa kau ada di sini?" Riani menatapnya dengan dingin dan bertanya dengan nada tajam, "Kenapa? Melihat aku masih hidup, kau pasti sangat kecewa, bukan?" Robin dengan gugup menjawab, "Riani, jangan salah paham. Kau adalah darah daging kakakku dan kau keponakanku. Bagaimana mungkin aku berharap sesuatu yang buruk terjadi padamu?" Riani menggertakkan giginya dan memaki, "Robin, hentikan kepura-puraanmu. Keluarga Smith menganggapku sebagai pion yang bisa dikorbankan dan menjual nyawaku kepada pasukan bela diri Jepang. Apa kau pikir aku tidak tahu akan hal itu?" Robin langsung gugup dan berkata, "Riani, itu bukan keputusanku. Itu semua keputusan kakekmu." Mendengar ini, Riani langsung berteriak dengan marah, "Dia bukan kakekku. Orang kejam dan tidak tahu malu seperti dia. Suatu hari nanti aku sendiri yang akan mengakhiri nyawanya." Andi Rewa melihat Riani mulai kehilangan kendali atas emosinya. Dia berkata dengan tenang, "Riani, kau harus belajar untuk selalu mengendalikan emosimu. Kalau tidak, meskipun bakatmu sangat luar biasa, kau tidak akan bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi." Seorang praktisi biasa hanya melatih tubuh dan ototnya. Bagi mereka, suasana hati atau emosi tidak terlalu mempengaruhi kekuatan mereka. Namun bagi seseorang seperti Riani yang berlatih seni bela diri internal dan menguasai kekuatan batin, masalah mental bisa menjadi hambatan besar. Kalau dia tidak bisa menjaga ketenangan, dia mungkin terjebak dalam kebuntuan dan sulit membuat kemajuan. Mendengar peringatan Andi Rewa, Riani segera menyadari kesalahannya. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya dan dengan rasa malu berkata, "Terima kasih atas pengingatnya, Tuan Andi Rewa. Aku terlalu impulsif." Ketika Robin mendengar ini, tiba-tiba dia merasa curiga. Dia menunjuk Andi dan dengan kaget berkata, Kau, namamu Andi Rewa?" Andi Rewa mengangguk, "Benar, aku bernama Andi Rewa." Robin terkejut dan berkata, Kau dari keluarga Rewa." Baru saja dia selesai berbicara, dia tiba-tiba terdiam dan bergumam pada dirinya sendiri, "Tidak mungkin, aku tidak pernah mendengar kalau keluarga Rewa memiliki seorang ahli sehebat ini." Tapi semakin lama dia menatap Andi, semakin dia merasa kalau pria muda ini tampak sangat familiar, seperti seseorang yang pernah dia lihat sebelumnya.
Dia memutar otaknya, mencoba mengingat, hingga tiba-tiba sebuah wajah muncul di pikirannya. Wajah itu membuatnya ketakutan. Dia menatap Andi dengan mata melebar dan berkata, Kau sangat mirip dengan Sandirewa. Apa hubunganmu dengannya?" Ekspresi santai Andi menghilang, digantikan oleh tatapan dingin. Dengan suara rendah, dia menjawab, "Sandirewa adalah ayahku. Aku adalah putranya, Andi Rewa." Saat Andi mengungkapkan identitasnya, Robin seolah-olah tersambar petir di siang bolong. Dia menatap Andi dengan mata melotot dan mulut ternganga. Lalu dengan panik, dia bertanya, Kau benar-benar anak Sandirewa?" Tanpa menunggu jawaban Andi, dia bergumam pada dirinya sendiri, "Wajahnya sangat mirip. Pasti tidak salah." Segera setelah itu dia buru-buru berkata, "Andi, aku punya hubungan baik dengan ayahmu. Secara logis, kau harus memanggilku paman." Andi Rewa mengejek, "Kau menyuruhku memanggilmu paman. Apakah kau pantas kupanggil paman?" Robin dengan cepat berkata, "Aku tahu pandanganmu tentang keluarga Smith pasti tidak baik. Tapi keluarga Smith dan keluarga Rewa sudah sejak lama memiliki perjanjian untuk tidak saling mengganggu atau saling menyerang. Selama belasan hingga 20 tahun terakhir, kami selalu mematuhi prinsip tidak mencampuri urusan satu sama lain dan fokus pada pembangunan ekonomi masing-masing. Kau tidak bisa melanggar perjanjian itu." Andi Rewa mendengus dingin. "Perjanjian antara kalian dengan keluarga Rewa adalah urusan kalian. Itu tidak ada hubungannya denganku." Robin panik dan berkata, "Tapi kau juga anggota keluarga Rewa. Kau harus mematuhi perjanjian antara keluarga Rewa dan keluarga kami." Andi Rewa tertawa dingin. "Aku tidak mau mengakui perjanjian apapun antara kalian dan keluarga Rewa. Aku hanya memegang prinsip ini. Tidak ada kata damai untuk dendam orang tua." Robin semakin panik lalu berkata, "Tapi kematian orang tuamu tidak ada hubungannya dengan keluarga Smith kami." Andi Rewa berkata dengan suara dingin, "Dulu, keluarga Smith yang memimpin pembentukan aliansi anti keluarga Rewa. Hanya 4 kata ini saja sudah cukup untuk membuat kalian membayar harga." Robin buru-buru menjelaskan, "Andi, saat ayahmu mengalami kecelakaan, aku belum mulai menangani urusan keluarga Smith secara langsung. Aliansi anti keluarga Rewa itu lebih-lebih lagi tidak ada hubungannya denganku." Andi Rewa berdiri. Dia meraih kerah jubah mandi Robin dan berkata dengan suara tegas, "Apakah ada hubungannya atau tidak? Itu bukan keputusanmu, tapi keputusanku." Setelah berkata demikian, dia tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Robin, aku sudah menyiapkan kamar yang bagus untukmu di Makassar. Karena kau sudah datang, ikutlah denganku untuk menikmatinya." Robin tidak tahu kemana Andi akan membawanya, apalagi apa yang akan dilakukan Andi padanya. Namun melihat ekspresi Andi saja, dia tahu itu pasti bukan sesuatu yang baik. Maka dengan ketakutan, dia menangis sambil memohon, "Andi, aku benar-benar tidak pernah melakukan apapun untuk menyakiti ayahmu. Sungguh, aliansi anti keluarga Rewa itu sepenuhnya ulah ayahku dan kakakku saat itu. Kalau mau membalas dendam, kau cari saja mereka." Andi Rewa tertawa. "Keluarga Smith kalian memang benar-benar kompak. Begitu ada masalah, kalian saling melempar tanggung jawab." Setelah itu, nada suaranya tiba-tiba meningkat. "Tapi jangan khawatir. Ayahmu dan kakakmu juga tidak akan lolos. Ini hanya masalah waktu. Hari ini, kau dulu yang ikut denganku." Setelah berkata begitu, Andi Rewa langsung mengulurkan tangan dan menepuk kepala Robin dengan keras. Robin merasa kepalanya berputar-putar dan dia langsung kehilangan kesadaran. Lalu Andi bertanya pada Riani, "Di mana Stephen?" Riani buru-buru menjawab dengan hormat, "Setelah aku memukul Stephen hingga pingsan, aku mengikatnya di balkon." Andi Rewa mengangguk, "Bagus. Sekarang bantu aku membersihkan jejaknya. Jangan tinggalkan petunjuk apapun." Tanpa ragu Riani menjawab, "Baik Tuan, membersihkan lokasi.
adalah salah satu keahlianku. Dulu, saat bekerja untuk keluarga Smith, Riani sering menangani pembunuhan atau penculikan. Setiap kali terjadi, dia mampu membersihkan semua petunjuk dengan rapi. Kemampuannya dalam hal ini sangat luar biasa. Setelah menyerahkan lokasi kepada Riani, Andi Rewa menyeret tubuh Robin ke balkon besar ke suite presiden. Saat itu, Stephen yang tak sadarkan diri sudah diikat erat dengan spray. Tubuhnya meringkuk seperti bola. Andi Rewa mengeluarkan ponselnya dan meminta Ibnu Komar memberitahu pilot helikopter untuk menurunkan tali. Dengan menggunakan tali nilon yang kuat, dia mengikat Stephen dan Robin dengan erat. Lalu kedua orang itu diam-diam diangkat ke atas oleh derek helikopter. Saat itu, Riani sambil berjalan mundur, membersihkan jejak-jejak kakinya hingga tiba di balkon. Dengan hormat dia berkata kepada Andi, "Tuan, semuanya sudah beres." Andi Rewa mengangguk. Saat itu Ibnu Komar mengirimkan pesan, "Puang, ada sebuah mobil van dari bandara yang masuk ke parkiran bawah tanah hotel. Orang-orang Robin baru saja menutup area parkiran. Sepertinya orang-orang di dalam mobil itu datang mencarinya. Kau dan Nona Riani harus bergerak lebih cepat." Andi Rewa tersenyum tipis. Pasti simpanan Robin yang datang. Sambil berbicara, dia meraih tali lainnya dan berkata kepada Riani, "Waktunya terbatas, peluk pinggangku, kita naik bersama." Helikopter hanya memiliki 2 tali, di kiri dan kanan. 1 tali sudah digunakan untuk mengangkat Stephen dan Robin. Kalau menunggu sampai keduanya selesai diangkat, dilepas talinya, lalu menurunkan tali kembali, akan memakan waktu setidaknya 7 hingga 8 menit. Karena kekasih Robin sudah sampai di parkiran, mereka harus segera pergi agar tidak meninggalkan jejak. Kalau menggunakan tali yang sama, mereka bisa menghemat banyak waktu. Riani segera mengangguk, tapi ketika memikirkan harus memeluk Andi, wajahnya mulai terasa hangat memerah. Saat itu, Andi sudah memegang tali dan berkata kepada Riani, "Peluk pinggangku, jangan takut, aku akan memegangmu erat-erat." Riani menjawab pelan, "Baik, Tuan." Dengan mengumpulkan keberaniannya, Riani melangkah maju dan memeluk pinggang Andi. Saat merasakan otot dada Andi yang keras, wajah Riani menjadi semakin panas. Ini adalah pertama kalinya dia sedekat ini dengan seorang pria dalam suasana yang begitu intim. Namun, Andi Rewa tidak berpikir banyak. Dia memegang Riani dengan erat, lalu melilitkan tali beberapa kali di pinggang mereka berdua. Setelah itu, dia menggenggam ujung tali dengan erat di satu tangan sambil memeluk Riani. Setelah memastikan tali sudah terikat dengan aman, Andi Rewa mengangkat ponsel di tangan lainnya dan mengirim pesan suara kepada Ibnu Komar. "Suruh helikopter langsung naik, cepat tinggalkan tempat ini." Ibnu Komar segera memerintahkan pilot untuk menaikkan helikopter. Andi Rewa memeluk Riani dengan erat, sementara helikopter perlahan mengangkat mereka. Demi keselamatan, Andi Rewa terus memegang Riani dengan erat, sementara Riani juga melingkarkan kedua tangannya erat-erat di pinggang Andi. Ketinggian mereka semakin bertambah, hingga helikopter mencapai ratusan meter di udara, lalu terbang menuju peternakan milik Albert. Setelah helikopter pergi, pertunjukan kembang api di atas sungai pun akhirnya selesai. Suasana di kedua sisi sungai yang tadinya meriah kembali menjadi sunyi. Di saat yang sama, seorang wanita yang mengenakan masker, kacamata hitam, dan topi baseball tiba di lantai 2 basement Hotel Internasional dengan sebuah mobil mewah Alphard. Orang-orang Robin sudah menunggu di sana. Mobil itu langsung berhenti di pintu lift yang telah dikelilingi oleh orang-orang Robin. Tidak ada kemungkinan paparazzi bisa masuk ke area tersebut. Bahkan rekaman kamera pengawas di parkiran hotel juga sudah dimatikan. Saat pintu mobil terbuka, wanita yang wajahnya sepenuhnya tertutup itu keluar. Asisten Robin melangkah maju dan berkata dengan pelan, "Nona Shakira, silakan ikut aku. Bos sudah lama menunggumu." Wanita itu buru-buru berkata, "Baiklah, cepat bawa aku ke atas. Jangan biarkan dia menunggu terlalu lama." Wanita itu adalah Shakira.
seorang aktris muda yang sedang berada di puncak popularitas. Di kalangan dunia hiburan, semua orang tahu bahwa Shakira memiliki seorang sponsor super kaya di belakangnya. Namun sebagian besar tidak tahu siapa sebenarnya sosok tersebut. Sejak Shakira menjalin hubungan dengan Robin, sumber daya yang didapatkannya di dunia hiburan membuat banyak aktris iri setengah mati. Aktris lain yang memiliki sumber daya bagus biasanya mendapat kesempatan untuk tampil dalam produksi besar setiap beberapa bulan, sedangkan aktris yang sumber dayanya sangat baik bisa membintangi film besar sutradara terkenal setahun sekali. Namun Shakira berbeda. Dia tidak perlu melakukan apa-apa. Sponsor di belakangnya akan menghabiskan uang untuk menyewa sutradara terbaik, aktor utama terpopuler, aktor pendukung paling terkenal, dan semuanya disiapkan hanya untuk dirinya. Kalau aktris lain bisa mendapatkan peran yang utama dalam produksi bernilai miliaran saja sudah dianggap berkah, Shakira mendapatkan seluruh produksi tersebut dipusatkan untuknya. Cara ini membuat karir Shakira melambung sangat cepat. Dia mengejutkan banyak orang di dunia hiburan. Karena kekuatan besar Robin di dunia hiburan, Shakira sangat patuh padanya. Dimanapun dia berada, apapun yang sedang dia lakukan, kalau Robin menelpon, dia akan segera terbang kemanapun untuk menemani dan melayani sponsornya tersebut dengan sepenuh hati. Asisten Robin dengan sopan mengantar Shakira ke dalam lift. Kemudian dia menggunakan kunci khusus untuk mengatur lift ke mode manual, sehingga lift langsung menuju lantai teratas tanpa berhenti di lantai manapun, meskipun ada tombol yang ditekan dari luar. Dalam waktu kurang dari 1 menit, lift sudah tiba di lantai teratas hotel. Begitu pintu lift terbuka, asisten itu segera berjalan di depan dan berkata dengan hormat, "Nona Shakira, silakan ikuti aku." Shakira mengikuti dengan langkah cepat sambil melihat arlojinya, sebuah arloji mewah edisi terbatas senilai puluhan juta. Waktu yang tersisa hingga tenggat waktu 10 menit yang disebutkan Robin adalah sekitar 40 detik. Dia bernapas lega. 40 detik sudah cukup untuk mencapai kamar Robin. Meskipun dia tahu Robin mungkin tidak akan marah kalau dia terlambat beberapa menit, Shakira tidak berani membuat pria itu sedikit pun merasa tidak puas. Bagi Shakira, menyenangkan Robin adalah prioritas utamanya. Setibanya di pintu suite presiden, asisten menekan bel dan berkata dengan pelan, "Bos, Nona Shakira sudah tiba." Namun, tidak ada respons dari dalam kamar. Asisten itu kembali menekan bel, tetapi tetap tidak ada suara apapun dari dalam. Dia berbalik dan berkata kepada Shakira, Bos mungkin sedang berendam. Tunggu sebentar, aku tekan bel sekali lagi." Shakira segera berkata, "Lebih baik aku telepon langsung saja." Sambil berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan menelpon Robin. Tidak lama kemudian, suara nada dering telepon terdengar secara samar dari dalam kamar. Tetapi Robin tidak menjawab telepon dan tidak ada suara lain dari dalam. Wajah asisten itu tiba-tiba berubah tegang dan dia berkata dengan cemas, "Celaka, sepertinya terjadi sesuatu." Shakira langsung panik. Sesuatu? Sesuatu apa?" Asisten itu dengan tergesa-gesa menjawab, "Aku juga tidak tahu pasti. Tunggu sebentar." Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelpon seseorang. Dengan suara pelan dia berkata, "Tuan Robert, cepat ke sini. Sepertinya bos dalam masalah." 5 detik kemudian, pintu dari beberapa kamar di dekat lift terbuka hampir bersamaan. Seorang lelaki tua berambut putih yang bernama Robert memimpin rombongan dengan langkah cepat menuju pintu suite presiden. Di belakangnya, belasan pria berpenampilan luar biasa mengikuti dengan wajah penuh kewaspadaan bercampur kekhawatiran. Begitu sampai di depan pintu, lelaki tua itu bertanya dengan nada serius, "Apa yang terjadi?"
Asisten Robin menjawab dengan cemas. Aku sudah menekan bel, tetapi tidak ada respon. Aku juga mencoba menelpon, tetapi meskipun teleponnya berbunyi di dalam kamar, tidak ada yang menjawab. Salah satu pria bertanya, kapan terakhir kali kau melihat bos? Apa yang dia lakukan? Asisten itu segera menjawab, bos bilang dia ingin mandi. Pria itu melanjutkan, mungkinkah bos tertidur saat mandi? Asisten itu menggelengkan kepalanya. Aku rasa tidak. Setahuku, bos bukan tipe orang yang akan tertidur begitu saja saat mandi, terutama saat sedang menunggu tamu seperti Nona Shakira. Meskipun tidak menjelaskan secara rinci, asisten itu tahu dengan betul bahwa Robin sangat antusias setiap kali Shakira datang. Bahkan seringkali Robin akan mengkonsumsi suplemen atau obat-obatan tertentu demi memastikan dirinya berada dalam kondisi terbaik. Karena itu, sangat tidak mungkin Robin tertidur pada saat seperti ini. Lelaki tua berambut putih itu mengerutkan keningnya dan berkata dengan nada tegas, meskipun bos tertidur, mandi tanpa pengawasan bisa berbahaya. Kita harus mendobrak pintu. Asisten itu segera mengangguk. Semua terserah padamu, Tuan Robert.